siang semuanya, bertemu kembali pada praktikum biofarmaseutika, di mana pada siang hari ini kita akan melakukan uji percobaan infusi aslam atau M-asalisilat ke dalam media. Tujuan praktikum pada siang hari ini yaitu praktikan diharapkan sudah mengetahui dan mengamati proses difusi zat aktif dari sediaan secara semi kuantitatif. Untuk alat dan bahannya di sini ada FeCl3, salep asam salisilat, kemudian krim asam salisilat. Di sini ada kita pakai sumuran di mana nanti untuk membuat lobangan pada cawan Petri. Kemudian kita butuh pipet tetes. Nah, ini sudah tersedia 4 cawan Petri, di mana setiap cawan Petri sudah kita bekukan media agar sebagai media difusinya. Ini kita pakai agar-agar putih. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita buat media agarnya, kita buat sebanyak 4 cawan. Kemudian kita tuangkan FeCl3. Kita tuangkan sebanyak 2 ml. Kita siramkan rata, diratakan di permukaan agarnya. Nah, untuk meratakannya kita bisa goyang-goyang seperti ini biar dia rata seluruhnya permukaan agar dengan FeCl3. Nah, setelah rata kita diamkan selama 3 menit supaya FeCl3-nya kering dulu. Nah, kemudian kita keringkan dengan kertas saring. Ini kita diamkan dulu selama 3 menit. Perlakuan yang sama untuk cawan yang berikutnya, kita tuangkan FeCl kering, kita tunggu selama 3 menit tadi. Kita keringkan lagi media agarnya dengan kertas saring supaya benar-benar kering. Kita keringkan dengan kertas saring media agarnya supaya dia kering. Nah, setelah meresap kering seperti ini, ya. Perlakuan yang sama untuk cawan Petri yang lainnya. Kemudian kita buat lubang, 3 lubang di cawannya. Nah, ini Petri dengan media agar yang sudah kita buat lubang, 3 lubang dengan menggunakan sumuran besi seperti ini. Setelah itu, nih dengan lubangnya sama sebanyak 3. Kemudian kita bagi. Ini untuk yang Petri untuk krim. Ini untuk salep asam salisilat. Kemudian yang Petri 2 lagi untuk krim asam salisilat. Nah, setelah itu kita masukkan krimnya ke dalam lubang yang sudah kita buat. Kita masukkan. Nanti kita ratakan ya. Jadi yang kita masukkan ke dalam lubang ini kita samakan banyaknya. Seperti ini kita ratakan sampai ke dalam. Nah, jadi kita ratakan aja kayak ini. Nah, setelah kita masukkan krimnya ke dalam cawan Petri yang udah ada media agarnya sudah kita lubangi, kita ratakan. Jadi rata semua antar lubang, semuanya sama.
ini juga yang krim asam salisilat kita ratakan. Ini sudah terlihat ya sedikit apa ya, intensitas warnanya atau diameternya, tapi belum terlalu terlihat, masih pinggir-pinggirnya ini biru-biru keunguan. Nah, setelah kita ini juga yang salep asam salisilat, kita bisa lihat ini kita ratakan semua, lubangnya sama kita ratakan. Nah, setelah semuanya kita beri krim dan salep, kemudian keempat cawan petri ini kita simpan ke dalam kulkas selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit biarkan pada suhu kamar. Setelah 30 menit di kulkas, biarkan pada suhu kamar. Kemudian setelah 60 menit di suhu kamar, amati perubahan yang terjadi. Nah, kalian amati baik krim maupun salep asam salisilat, kalian lihat diameternya. Nanti ini kalian ukur diameternya. Kemudian kalian lihat intensitas warnanya. Nah, jadi lebih warnanya nanti terdifusi, dimana praktikum pada hari ini kita ngelihat difusi dari sediaan krim maupun salep asam salisilat. Nah, setelah 30 menit, 60 menit, dan 90 menit kita amati intensitas warnanya dan diameternya kita ukur. Seperti itu. Untuk tabel data pengamatan, kalian bisa lihat di modul, di mana di modul itu sudah tertulis waktunya 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Nah, kalian hitung diameter dari intensitas warna ini. Dari sini kalian hitung diameternya, warna biru ini kalian hitung. Misal dia nanti melebar sampai ke sini, melebar. Nih, kalian lihat dari belakang, biasanya lebih gampang. Jadi kalian lihat, ini kan masih sedikit ya, paling beberapa milimeter. Nanti kalau di menit ke 60, 90 biasanya dia akan melebar. Warnanya seperti warna ungu ini akan melebar. Nah, yang warna ini dari sini ke sini misalnya, ini kalian ukur diameternya berapa, kalian tuliskan pada menit ke 30, 60, dan 90, dan intensitas warnanya seperti apa semakin keunguan ataupun nanti dia pudar, seperti itu yang kalian amati di praktikum hari ini, percobaan difusi asam atau N-asalisilat ke dalam media gas. Seperti itu. Ini kita lihat hasil uji difusi 2 merek yang kemarin kita gunakan, merek obat topikal asam salisilat Oda Krim, sama yang satunya adalah dalam bentuk salep. Ini ada dua produk yang kita bandingkan. Yang A ini yang kiri sih, yang di video dalam kiri adalah salep, yang sebelah sini adalah krim. Nah, kita lihat tampak perbedaan keduanya. Kita buat 2 replikasi. Ternyata salep yang produk X ini lebih bagus difusinya daripada yang krim, dalam bentuk krim. Maka kita bisa simpulkan bahwa secara absorpsi, mekanisme absorpsinya melalui topikal didapatkan bahwa salep itu memiliki efektivitas karena cepat dan secara difusi ke membran dia bagus. Ini artinya adalah kalau kita pakai di kulit atau kita gunakan di kulit, maka efek yang dihasilkan akan lebih cepat daripada bentuk krim. Karena tujuannya tadi apa? Yang salep ini karena konsistensinya juga dia padat, dia itu bisa membuat kulit lembab.
hidroskopis. Oke. Karena dia konsistensinya padat, bentuknya padat, dia juga memiliki selain tadi efektivitas dari asam salisylatnya sendiri sebagai antibakteri dan anti jamur, konsistensi daripada salep ini juga dapat membuat kulit menjadi lembab. Maka kita bisa melihat dan kita bisa memilih bahwa dari kedua produk yang secara biofarmasetik, secara pembuatan dari pemilihan ekspien lebih bagus atau lebih unggul dalam difusi adalah sediaan bentuk salep.